Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di channel YouTube ini. Tetap gunakan masker dan protokol kesehatan agar tubuh kita tetap sehat, menjalani aktivitas kita, terkhusus weekend, hari keluarga, ya kan. Saya kebetulan sedang bersama-sama beserta keluarga. Kami berada di tempat yang cukup indah, iya kan. Jadi selalu saya ingin berbagi sukacita, terkhusus firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita di hari yang indah ini. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belum belajar terus mempelajari bagian dari kebenaran firman-Mu, agar hidup kami semakin dibenarkan dan hidup kami semakin sadar bahwasannya kami hadir untuk tetap memberkati dunia ini, menerangi, memberikan cita rasa dengan garam, karena kami adalah garam dan terang tersebut. Ya Bapa, berfirman untuk hidup kami, agar kami dapat melakukan segala perkenanan Tuhan. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, terkhusus Resort Lipo Cikarang, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di hari yang indah ini tertulis dari Matius 5 ayat 29. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kita tahu bahwasannya Matius 5 adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dihadiri oleh banyak orang, dihadiri oleh pemimpin-pemimpin keluarga, yakni bapak-bapak. Dan kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan Taurat, tentu ya. Tuhan Yesus adalah orang yang tegas dan Tuhan yang tegas di dalam memberitakan Taurat, 10 Taurat yang merupakan perintah Allah Bapa mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahkan sampai ke zaman milenial ini. Maka firman Tuhan dengan tegas bahwasannya kita harus total di dalam mempermuliakan nama Tuhan, di dalam memakai seluruh dimensi kehidupan kita, di dalam memakai seluruh anggota tubuh kita bahkan, agar kita tidak disesatkan oleh kedagingan kita. Karena kenapa? Yang harus dikuatkan, yang harus utuh di dalam perintahnya adalah tetap menyangkal diri, menyangkal kedagingan kita, dan tetap hidup di dalam roh, hidup di dalam perintah Tuhan. Yang menjadi catatan penting terkhusus kita yang menjalani aktivitas di hari-hari yang kita katakan zaman ini semakin edan, yang kita katakan zaman ini semakin canggih teknologi, bahkan semua dapat diakses dengan genggaman tangan. Semua kejahatan bahkan dapat diakses oleh siapapun kita. Terkhusus masa pandemi ini, anak-anak sekolah yang bahkan TK sekalipun sudah diberikan fasilitas gadget atau handphone yang mungkin dia juga bisa sengaja atau tidak sengaja mengakses kejahatan, mengakses seluruh hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka penting bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya, penting bagi orang tua untuk membina anak-anaknya, penting bagi orang tua untuk menyangkal dirinya, tidak hanya mencari kebutuhan materi dunia, tetapi tetap mendampingi anak-anak kita. Bapak Ibu, zaman ini kalau tidak mau berkorban, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Kita lihat dengan jelas bahwasannya Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik satu anggota tubuhmu dibuang daripada seluruh tubuh kita dicampakkan ke dalam api neraka. Hell is real. Neraka itu ada. Kalau berita tentang neraka akhir-akhir ini tidak menyenangkan
pikiran, kuping, dan hati jemaat, ya kan? Banyak jemaat yang langsung protes bahwasannya berita firman Tuhan, kabar sukacita, ya memang pendeta harusnya bercerita tentang berkat saja. Oh tidak, Tuhan Yesus mengajarkan tidak seperti itu ternyata. Bahwasannya dengan totalitas, dengan tetap mengingat teguran adalah jalan kehidupan. Jika kita ditegur atas kesalahan kita, seharusnya kita berterima kasih. Seharusnya kita mengatakan thanks untuk kawan-kawan atau saudara famili kita yang menegur kita atas dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari menjalani aktivitas kita dengan memakai seluruh kebaikan Tuhan di tengah hidup ini, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal terkhusus pergumulan hidup kita. Saya selalu mengatakan hal yang harus kita pegang sebagai prinsip orang percaya, hidup ini bahagia bukan karena ketidakhadiran masalah. Sekali lagi saya katakan, hidup ini bahagia bukan karena ketidakhadiran masalah, tetapi kita dapat bahagia dan sukacita di tengah masalah. Ada Allah yang hadir, ada Allah yang membela kita. Berarti kehadiran Allah lebih terutama daripada ketidakhadiran masalah. Ayo hadapi segala tantangan pergumulan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan tetap memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus semakin memperlihatkan kita adalah umat yang dibela, kita adalah umat pemenang. Kita mampu melewati hari-hari sulit ini, bahkan pandemi ini, bahkan seluruh saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus, yang satu agama, yang satu aliran. Ayo tetap mengandalkan Tuhan. Hanya di zaman ini kita melihat orang-orang kaya hari ini pakai taksido, hari ini pakai jas luar biasa, tetapi besok bisa memakai kaos kutang, bahkan seluruh hartanya disita karena kebangkrutan, karena regulasi bisnisnya tidak berjalan. Dia sudah meminjam uang lebih daripada asetnya. Ini adalah hal yang luar biasa yang tidak bisa kita lihat sebelumnya, hanya di pandemi ini. Maka tetap mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kita, karena kita tidak mampu menapaki kaki kita tanpa masalah. Setiap hari memiliki tantangannya, tetapi setiap hari adalah indah kalau kita mau menyertakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu yang indah dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam seluruh persoalan hidup kami. Kami yakin dan percaya kami adalah umat yang Engkau pilih. Biarlah kami juga Engkau kenal dan Engkau menyediakan tempat untuk kami. Oleh karena kami setia melakukan perintah-Mu, kami setia melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh keluarga kami, dan ajari kami Tuhan untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan, untuk memberikan waktu kami beristirahat, mempermuliakan nama-Mu, dan selalu mengandalkan Tuhan, mempermuliakan kerajaan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Dan kami iman juga Tuhan, kami adalah pewaris kerajaan-Mu. Ya Bapak, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Biarlah kami berjalan dengan terang dan kasih Kristus. Demi Kristus kami berdoa. Amin.